alihi washabihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, bahwa kita masih diberikan umur dan alhamdulillah ada dalam keadaan sehat walafiat. Para jamaah yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan salat tarawih, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa informasi, yaitu penceramah dan imam tarawih adalah Ustadz Ahmad Faisal. Infak Kencai hari kemarin sebesar Rp256. Jumlah infak sampai hari ini sebesar Rp4.053. Kami atas nama pengurus mengucapkan jazakallah khairan katsiran. Semoga amal baik para jamaah mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Amin. Demikian informasi ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhingga, terutama nikmat yang paling berharga, yaitu keimanan yang masih terjaga pada diri kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia untuk melaksanakan rangkaian ketaatan kita sebagai seorang hamba yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Setelah sholat isya berjamaah, kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga kita bisa menjadikan Ramadan di tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Bagi saudara kita yang tidak merasakan kenyamanan, ketenangan dalam melaksanakan ibadah seperti kita karena tertimpa musibah, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kesabaran dan kekuatan iman, dan Allah gantikan apa-apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan Allah rahmati, kebersamaan para sahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendapatkan pengajaran yang berharga. Jadi Nabi itu Pak, menyampaikan ilmu tidak hanya resmi di majelis ilmu, di ruang kelas, tidak, tapi dalam kondisi seperti apapun pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran yang berharga. Bahkan bila Nabi kita tercinta keluar rumah, pasti ada sahabat yang membersamai. Bukan untuk menjadi pengawal, Nabi tidak perlu pengawal, tapi untuk mendapatkan ilmu.
karena apa saja yang Nabi lakukan menjadi hadis. Nabi bersabda jadi qaulun Nabi. Nabi melakukan sesuatu jadi fi'lun Nabi. Bahkan Nabi diam saja melihat amalan yang dilakukan sahabat jadi hadis, Pak. Disebutnya taqrirun Nabi, persetujuan Nabi terhadap amal yang dilakukan oleh sahabat. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita perhatikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dalam perjalanan. Jadi Ibnu Abbas ada di belakang Nabi, tentu bukan sedang di majelis ilmu, Pak. Kalau di majelis ilmu pasti Ibnu Abbas di hadapan Nabi, kan begitu. Tetapi ini dalam perjalanan, Ibnu Abbas dibonceng ku Nabi. Saat itu usia Ibnu Abbas baru 10 tahun. Kata Ibnu Abbas, faqala, beliau bersabda, ya gulam, wahai nak, inni u'allimuka bikalimatin. Sungguh saya akan memberikan pengajaran kepadamu dengan beberapa kalimat saja. Jadi di sini Pak, Nabi memastikan Ibnu Abbas ada di belakang beliau untuk nunjuk nunutan, gitu. Jadi disuruh dulu, ya gulam, nah, gitu Pak. Ini u'allimuka bikalimatin. Nabi menyampaikan itu agar Ibnu Abbas menghadirkan kefokusan dan kesungguhan terhadap apa yang akan Nabi sampaikan. Nasihat berharganya yaitu ihfazillah, jaga olehmu Allah. Yahfazka, niscaya Dia Allah akan menjagamu. Hadirin, secara khusus nasihat ini tertuju untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi secara umum berlaku pula bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersabda kepada kita, jagalah Allah. Kalau sudah kita bisa menjaga Allah, jaminannya yaitu yahfazka, niscaya Dia akan menjaga kamu. Hadirin, menjaga Allah yang dimaksud adalah menjaga segala batasan yang sudah Allah tetapkan, mentaati aturan-aturan yang sudah Allah cantumkan termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yakinilah jamaah, segala aturan yang Allah tetapkan semuanya itu demi keselamatan kita, baik selamat di dunia yang hanya sementara sampai selamat di akhirat untuk selamanya. Sungguh tidak ada aturan syariat yang berat, tidak ada. Saum pun ketika kita sakit jangan memaksakan. Yang bila saum sakitnya bertambah parah, bila saum pengobatannya bertambah lama, jangan dipaksakan. Silahkan makan yang banyak, minum obat teratur, istirahat cukup agar lekas sembuh lagi. Bagaimana saumnya? Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah memberikan aturan, gampang Pak, bisa diganti di hari yang lain. Itu Pak. Jadi sekali lagi, menjaga Allah artinya menjaga batasan yang Allah tetapkan, mentaati aturan yang Allah tetapkan. Dan banyak sekali batasan-batasan dalam kehidupan.
Sholat ada batasannya Pak? Ada ya. Nabi SAW bersabda, afdhalus sholat fi awali waktiha. Seutama-utama sholat wajib di awal waktu. Kalau secara tempat bagi kita di masjid, secara jumlah berjamaah. Itu yang di belakang aurat ada batasannya kan Bu, taati itu. Taati. Saum ada batasannya, ada. Ketika masuk waktu maghrib, anjilu kata Nabi, segerakanlah berbuka. Saya mau sampai isya juga kuat, tidak jadi lebih baik Pak, malah dosa. Jadi kalau berbuka segerakan, kalau makan sahur diakhirkan. Saya mah sedang enak-enaknya tidur dipaksa bangun suruh makan, suka tidak selera. Saya mau makan sahurnya jam 11 saja. Gitu misalnya Pak. Yang seperti itu makan malam, bukan makan sahur. Makan sahur perintahnya diakhirkan, bukan disegerakan. Kita di siang hari sedang mengerjakan sahur, merasakan lapar, merasakan haus. Padahal makanan ada punya kita, halal statusnya. Minuman ada milik kita, halal jenisnya, halal kepemilikannya. Tapi kita tidak berani makan dan minum. Mengapa? Karena kita mengikuti aturan yang Allah tetapkan. Ada batasan-batasannya. Sekalipun di rumah tidak ada siapa-siapa, kita tidak berani makan dan minum karena meyakini ada Allah yang selalu mengawasi, ada malaikat yang senantiasa membersamai untuk mencatat amal kita sekecil apapun. Andaikan Pak, ada orang berani makan dan minum di siang hari karena merasa selamat dari pandangan manusia, maka dirinya tidak bisa membohongi bahwa saumnya sudah batal, sekalipun menurut penilaian orang lain dia sedang saum. Jadi inilah jemaah pengajaran yang Allah berikan agar apa? Agar kita benar-benar bisa menjaga aturan yang Allah tetapkan. Kalau sudah seperti demikian, jaminannya yaitu pasti Allah menjaga kita. Menjaga kita di dunia dari segala mara bahaya. Dan yang paling utama penjagaan di dunia ini Pak, Allah jaga kita dari perbuatan dosa. Jamaah misalnya kita ke masjid mau sholat Jumatan, pas pulang Bapak mencari alas kaki kamar cenah sepatu, tidak ada Pak. Jawabannya bagus kene sepatu Bapak. Musibah bukan Pak? Musibah. Sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang mengecewakan. Tapi itu musibah menjadi anugerah. Yang musibah sebenar-benarnya ketika seseorang sendal atau sepatunya tidak pernah ada di masjid Pak. Artinya nggak pernah dia tuh ke masjid. Nah, itu musibah yang sebenar-benarnya karena dia tidak ada semangat untuk mendatangi undangan Allah melalui lisan para muazzin. Jadi di dunia penjagaannya seperti demikian, di akhirat Allah jaga kita dari azab neraka. Makanya Nabi SAW bersabda, asyamu junnatun. Saum itu adalah perisai. Maksudnya perisai atau pelindung dari azab neraka. Ketika kita saum dengan sebenar-benarnya, menjaga diri dari makan, minum, dari godaan syahwat, dari dorongan hawa nafsu. Karena neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Siapa yang di dunia bisa mengendalikan diri dari dorongan syahwat, kelak di akhirat Allah jaga dia dari azab neraka. Hadirin dan yang sangat luar biasa, pikabitaeun kanggo urang sadayana, Allah jaga kita bukan hanya untuk diri kita saja, tapi Allah jaga pula anak keturunan kita. Dalilnya sebagaimana Allah abadikan
kisah Nabi Musa yang belajar kepada Nabi Khidir sebagaimana terdapat dalam surat apa Pak? Surat Al-Kahfi. Nah, kan di antara yang dilakukan Nabi Khidir ketika singgah di suatu kampung yang penduduknya tidak memberikan sikap yang baik, tidak memberikan jamuan. Lalu Nabi Khidir Pak menemukan ada rumah yang dindingnya hampir roboh. Oleh Nabi Khidir diperbaiki. Nabi Musa tidak setuju. Untuk apa memperbaiki rumah yang mau roboh? Penduduknya saja seperti itu kepada kita. Tapi Nabi Khidir tetap melakukannya. Maka di surat Al-Kahfi ayat 82 akhirnya Nabi Khidir menjelaskan mengapa melakukan seperti demikian. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Dan adapun dinding rumah itu milik dua orang anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya Pak ada kanzun, harta simpanan dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Wa kana abuhuma sholihah, dan keadaan orang tuanya adalah hamba Allah yang soleh. Nah, ini Pak yang digaris bawah. Anaknya tidak diterangkan seperti apa keadaannya. Allah hanya menjelaskan ayah ibunya, kedua orang tuanya hamba Allah yang soleh. Maka Allah menjaga anak keturunannya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Hadirin ikhwati iman yang Allah muliakan, maka mari sekuat iman kita jaga segala batasan yang Allah tetapkan. Kita taati perintah Allah sebaik-baiknya. Kita jauhi apa-apa yang Allah larang semenarik apapun. Jaminannya jangankan di akhirat Pak, Allah sediakan surga. Di dunia saja pasti Allah jaga kita hingga berlanjut. Allah jaga pula anak keturunan kita. Demikian, semoga menjadi tambahan nutrisi untuk keimanan, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana